Hari ini 2 Safar 1443 kita lanjutkan pengajian tafsir Al-Quran, 1 hari 1 halaman, dan kita sudah sampai pada juz 27. Karena juz 29 kemarin sudah kita selesaikan, alhamdulillah. Juz 28 akan saya ajarkan di Masjid Amanah. Juz 27 kita pelajari di sini. Maka silahkan dibuka halaman 520 dari Mushaf Al-Quran, itu awal dari surah Az-Zariyat. A'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim min hamzihi wa nafthihi wa nafthihi. Bismillahirrahmanirrahim. Wadh-dhariyati dharwa فالحاملات وقرا فالجاريات يسرا فالمقسمات أمرا إنما توعدون لصادق وإن الدين لواقع والسماء ذات الحبك إنكم لفي قول مختلف يوفك عنه من أفك قتل الخراصون الذين هم في غمرة ساهون يسألون أيان يوم الدين يوم هم على النير يفتنون ذوقوا فتنتكم هذا الذي كنتم به تستعجلون إن المتقين في جنات وعيون آخذين ما آتاهم ربهم إنهم كانوا قبل ذلك محسنين كانوا قليلا من الليل ما يهجعون وبالأسحار هم يستغفرون وفي أموالهم حق للسائل والمحروم وفي الأرض آيات للموقنين وفي أنفسكم أفلا تبصرون وفي السماء رزقكم وما توعدون فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما قال سلم قوم منكرون فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين فقربه إليهم قال ألا تأكلون فأوجس منهم خيفة قالوا لا تخف وبشروه بغلام عليم فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. الحمد لله رب العالمين. اللهم ارحمنا بالقرآن آمين. Pada ayat-ayat yang kita baca ini ada beberapa kata yang bisa dibaca dengan 2 bacaan. Yang pertama, pada ayat 15 uyun bisa dibaca iyun, ainnya kasrah. Kemudian pada ayat 18 wabil ashari boleh dibaca imalah asheri. Demikian juga pada ayat 23 mithla boleh dibaca mithlu, lamnya di dhammah. Kemudian ayat 24 hadithu dhaifi, ini boleh diidgham hadith dhaifi, jadi sa-nya lebur kepada huruf dhad. Kemudian Ibrahim di sini bisa dibaca Ibrahim, tapi tidak semua kata Ibrahim bisa dibaca Ibrahim. Ini termasuk yang bisa dibaca Ibrahim. Kemudian iddakhalu boleh diidghamkan iddakhalu, ayat 25 ya. Kemudian salamun silmun, tapi ini hanya yang kedua saja. Faqalu salama, ini tidak boleh diubah.
Tetapi yang qala salamun, nah ini boleh dibaca salamun atau silmun. Tapi kalau yang pertama sepakat para ulama qiraah membaca salama. Karena itu masalah qiraah ini tidak bisa kita ada-adakan sendiri, tetapi harus ada riwayat atau sanadnya. Kemudian ayat terakhir ayat 30, di sini terjadi idgham yang sangat banyak. Kadzalika qala, kaf diidghamkan pada qaf. Kadzalik qala. Kemudian lam diidghamkan kepada ra. Rabbuk. Kemudian ha diidghamkan pada ha. Innah huwal hakimul alim. Maka saya baca ulangi lagi. Qalu kadzalik rabbuki innahu huwal hakimul alim. Baik, ini sekedar ilmu qiraat bagi yang memahami, alhamdulillah. Bagi yang tidak, yang penting didengarkan. Allah Subhanahu wa taala mengatakan di dalam surah Az-Zariyat, "Wadz-dzariyati", demi angin yang bertiup atau angin yang menebarkan debu, zarwan, dengan sebenar-benar menebarkan debu. Jadi maksudnya anginnya bertiup sehingga menyebabkan debu-debu berterbangan. Falhamilati, lalu demi awan-awan yang membawa wiqran, beban. Maksudnya awan yang sudah tebal yang membawa air hujan, yang akan turun hujan setelah itu. Faljariyati, lalu demi kapal-kapal yang berlayar, yusron, dengan perlahan-lahan. Karena kapal ini terkena angin, maka dia berjalan, berlayar di lautan. Falmuqassimati, lalu demi malaikat-malaikat yang membagi amron, urusan. Maksudnya malaikat yang ditugasi oleh Allah untuk membagi atau melaksanakan urusan masing-masing. Ada malaikat ditugasi menurunkan hujan, ada malaikat ditugasi menumbuhkan tumbuh-tumbuhan, ada malaikat ditugasi mengirim penyakit, mengirim gempa dan sebagainya. Nah, ini tugas masing-masing. Setelah Allah bersumpah dengan 4 sumpah, kemudian Allah menyampaikan isi sumpahnya, innama, sesungguhnya tiada lain, sesungguhnya, innama, sesungguhnya apa yang tu'aduna, kalian dijanji, la shadiqun, sungguh benar. Jadi kalau Allah menjanjikan ada surga, ada neraka, benar. Allah menjanjikan ada kematian, kemudian ada kehidupan lagi, benar. Wa innad dina, dan sesungguhnya pembalasan itu, lawaqi'un, sungguh betul-betul terjadi. Jadi maksudnya nanti akan ada hari akhir setelah dunia selesai. Kemudian pada hari akhir itu yang terjadi adalah pembalasan terhadap amal kita. Kalau amalnya baik dibalas baik, kalau amalnya buruk dibalas keburukan. Maka ad-din pada ayat 6 ini artinya bukan agama, tetapi artinya apa? Pembalasan. Seperti pada surat Al-Fatihah, Maliki Yaumiddin, hari pembalasan. Baik, sekarang kita masuk halaman 521 dan ini yang akan kita tafsirkan pada malam ini. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, was-sama'i, demi langit, jazakallahu khairan, dzati, yang memiliki al-hubub, keindahan. Innakum, sesungguhnya kalian, lafi, sungguh berada di dalam, qaulin, perkataan, mukhtalif, yang berbeda-beda. Maksud ayat ini adalah Allah bersumpah dengan langit. Langit itu termasuk makhluk Allah, dan Allah bebas bersumpah dengan apapun juga. Dan langit itu mempunyai keindahan. Keindahannya bagaimana? Banyak sekali. Adanya bintang-bintang, itu keindahan langit. Rapinya langit sehingga tidak ada retak sama sekali. Kemudian langit yang menjadi atap padahal tidak ada tiang, itu juga satu keindahan. Nah, intinya langit ini penuh dengan keindahan. Allah bersumpah dengannya. Kemudian isi sumpahnya adalah innakum lafi qaulin mukhtalif. Kalian itu ucapannya berbeda-beda. Maksudnya bagaimana? Maksudnya dalam menyikapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad diutus oleh Allah bawa Quran. Nah, orang-orang kafir menyikapinya berbeda-beda.
Ada yang mengatakan Nabi Muhammad gila, ada yang mengatakan Nabi Muhammad penyihir, ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu adalah penyair, ada yang mengatakan Nabi Muhammad itu hanya mengambil cerita dari orang-orang terdahulu. Nah, berbeda-beda ucapannya itu. Kemudian Allah mengatakan yufaku, dipalingkan, anhu, dari perkataan tersebut, man ufika, orang yang dipalingkan. Jadi ada orang-orang yang dipalingkan dari perkataan-perkataan yang berselisih tadi, sehingga dia iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi setelah Nabi Muhammad datang membawa Quran, manusia terbagi dua. Ada yang kafir, ada yang beriman. Yang kafir itulah yang fi qaulim mukhtalif, ucapannya beraneka ragam menyikapi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi yang dikasih iman oleh Allah, ucapannya tidak berubah. Muhammad adalah nabi, Muhammad adalah rasul, Muhammad adalah hamba Allah. Kemudian Allah mengatakan qutila, semoga dilaknat al-kharrasun, orang-orang yang pendusta. Maksudnya orang-orang yang berbohong di dalam menyikapi Nabi Muhammad SAW. Yang mengatakan Nabi Muhammad syair, pembohong. Yang mengatakan Nabi Muhammad gila, pembohong. Yang mengatakan Nabi Muhammad adalah tukang sihir, semuanya pembohong. Maka Allah doakan keburukan bagi mereka. Qutila, semoga dilaknat mereka itu. Siapakah al-kharrasun? Allah katakan yaitu alladzina, orang-orang yang hum, mereka itu fi ghamratin, di dalam kebodohan, sahun, mereka lalai. Jadi orang-orang kafir yang mendustakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu mereka berada dalam kebodohan karena mereka tidak mau mengikuti Quran yang isinya adalah ilmu yang paling penting untuk umat manusia. Yang dimaksud lalai itu maksudnya adalah lalai dari apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada mereka. Manusia ini diperintahkan untuk apa? Perintahnya satu. Perintahnya untuk menyembah Allah, mentauhidkan Allah, dan itulah ajakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan dalam ayat yang lain, wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina hunafa'a. Surat Al-Bayyinah ayat 5. Dan tidaklah mereka diperintah kecuali untuk menyembah Allah, maksudnya mentauhidkan Allah, dalam keadaan memurnikan bagi Allah agama, dalam keadaan condong meninggalkan kesyirikan kepada tauhid. Perintahnya hanya satu ini, tauhid, mentaati perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lah mereka itu sahun, mereka lalai dari perintah tersebut. Buktinya mereka lalai, yas'aluna, mereka bertanya, ayyana, kapan, yaumuddin, hari pembalasan. Pertanyaan ini bukan pertanyaan pengen tahu, tetapi pertanyaan untuk mengejek. Jadi Nabi Muhammad SAW sampaikan kepada mereka, hati-hati, nanti ada hari pembalasan. Mereka mengejek, kapan hari pembalasan? Mereka bertanya untuk mengejek ini. Maka ini pertanyaan bukan butuh jawaban, tapi pertanyaan dalam rangka meremehkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Maka Allah jawab, yauma, pada hari, hum, mereka itu, alan nari, di atas neraka, yuftanun, akan disiksa. Jadi kalau kamu bertanya kapan hari pembalasan, maka jawabnya adalah hari pembalasan itu nanti pas kamu disiksa di dalam neraka. Ini ancaman dari Allah kepada orang-orang kafir. Allah mengatakan, dzuku, rasakanlah fitnatakum, siksaan kalian. Hada, inilah, alladzi, sesuatu yang kuntum, adalah kalian dulu, yaitu di dunia, bihi, terhadapnya, tasta'jilun, minta disegerakan. Ayat 14 ini adalah perkataan para malaikat. Malaikat yang menjaga neraka. Ketika orang-orang kafir dimasukkan neraka, malaikat ini balas mengejek mereka. Sebagaimana dulu mereka mengejek dengan pertanyaan, kapan kiamat? Kapan hari pembalasan? Nah, maka ketika mereka masuk neraka, malaikat kembali atau membalas ejekan mereka. Malaikat mengatakan, nih rasakan siksamu. Inilah yang dulu kalian minta disegerakan supaya siksa segera turun.
Jadi orang-orang kafir itu tidak hanya mengejek Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan mereka berani menantang, kalau memang ada siksa Allah silahkan turunkan sekarang, kami nggak takut. Ini kekurangan ajaran mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana disebutkan contohnya pada surat Shad ayat 16. Wa qalu, dan mereka mengatakan, Rabbana wahai Rabb kami, ajil lana, segerakan untuk kami, qittana, bagian siksa kami, qabla yaumil hisab, sebelum hari hisab. Jadi kalau memang ada siksa, turunkan sekarang, nggak usah nunggu hari kiamat, kelamaan. Nah, ini mengejek kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi memang Allah Maha Rahmat, tidak langsung segera diturunkan siksa meskipun mereka sudah kurang ajar seperti itu. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dari ayat pertama sampai ayat 14 intinya satu, bahwasanya Allah bersumpah apa yang dibawa Nabi Muhammad SAW adalah benar, dan inti dari yang dibawa oleh Nabi Muhammad SAW adalah besok ada hari pembalasan. Jadi dunia ini tidak berhenti. Dunia ini hanya satu episode kehidupan manusia, nanti akan berlanjut sampai hari kiamat. Itu inti dari isi Quran. Maka maksudnya supaya kita berhati-hati, karena kalau kita semau gue di dunia ini, nanti kita akan mendapatkan balasan yang setimpal. Kalau kita berhati-hati di dunia ini, tidak bersengaja atau tidak menyengaja untuk melanggar aturan Allah, maka kita akan diberi kebahagiaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu inti dari ayat-ayat yang kita baca ini. Kemudian seperti biasanya Allah setelah bicara tentang neraka, Allah bicara tentang kenikmatan. Maka mulai ayat 15 dan seterusnya Allah bicara tentang orang-orang yang baik yang mendapatkan kenikmatan. Innal muttaqin, sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, fi jannatin, di dalam jannah-jannah, wa iyunin, dan mata air. Ayat-ayat seperti ini disebut ayat-ayat mathani. Sudah sering saya jelaskan lagi. Surah Az-Zumar ayat 23. Allahu nazzala ahsanal hadithi kitaban mutasyabihan mathani. Quran itu adalah satu kitab yang mutasyabih, ayatnya serupa-serupa. Mathani itu adalah seperti tadi. Setelah bicara siksa, lalu bicara nikmat. Setelah bicara neraka, lalu bicara surga. Tujuannya supaya manusia punya dua sifat yang imbang, takut kepada Allah dan mengharap rahmat Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau sifatnya imbang, dua sifat ini imbang, maka insya Allah dia menjadi orang yang baik, yang tidak terlalu meremehkan larangan-larangan Allah, tapi juga tidak terlalu mengharapkan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa taala, tapi imbang, dua-duanya imbang. Jannatin, jannah. Ini menunjukkan bahwa surga itu tidak hanya satu. Surga itu ada banyak. Maka ada seorang sahabat wanita menangis-nangis di hadapan Nabi SAW. Ya Rasulullah, anakku yang bernama Harithah ikut perang bersama kamu, sekarang dia mati. Tolong diberitahu anakku nasibnya bagaimana. Kalau dia masuk surga, saya tidak masalah. Tapi kalau dia tidak masuk surga, saya akan menangis sejadi-jadinya. Maka Rasulullah mengatakan, ini hadis yang sahih, innaha jannatun ya umma Harithah. Wahai Ummu Harithah, sesungguhnya jannahnya Allah itu bermacam-macam jannah, tidak hanya satu, tidak sempit. Innaha jannatun, sesungguhnya surga itu beberapa surga. Sesungguhnya ada beberapa surga, fi jannatin, di dalam jannah. Wa inna ibnaki ashabal firdausal a'la, dan sesungguhnya anakmu Harithah mendapatkan surga Firdaus yang paling tinggi. Wal firdausu rabwatul jannah wa awsatuha wa afdaluha. Surga Firdaus adalah surga paling bagus dan paling utama. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan, akhidhina, mereka mengambil, ma'atahum, apa saja yang memberi kepada mereka, rabbuhum, Rabb mereka. Innahum, sesungguhnya mereka, kanu, adalah mereka, qabla dzalika, sebelum itu, yaitu sebelum masuk jannah, ketika masih di dunia, mereka itu muhsinin, orang-orang yang berbuat baik.
Ayat ini menunjukkan bahwa nikmat surga diberikan kepada orang-orang yang berbuat baik di dunia. Jadi ringkasnya, balasan kebaikan adalah kebaikan. Kita beramal baik di dunia, balasannya surga. Kita beramal buruk di dunia, balasannya neraka. Balasan setimpal. Maka ayat ini semakna dengan ayat yang lain. Di dalam surah Ar-Rahman, Allah mengatakan, hal jazaul ihsani illal ihsan. Surat Ar-Rahman ayat 60. Tidaklah balasan bagi kebaikan kecuali kebaikan juga. Nah, maka karena orang-orang ini muhsinin, berbuat baik, maka diberi jannah oleh Allah. Di dalam jannah mengambil semua yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya tidak ada kenikmatan yang terhalang, itu enggak ada. Kalau di dunia kadang-kadang kita itu diberi oleh Allah tapi nggak bisa mengambil. Ada orang kaya raya, duit banyak, tetapi tidak bisa menggunakan gula yang ada di rumahnya. Kenapa? Sakit diabetes, nggak boleh gula. Berarti dia tidak bisa mengambil apa yang diberi oleh Allah. Nah, itu bedanya surga dengan dunia. Dunia kadang-kadang diberi tapi nggak bisa kita ambil. Tapi di surga semua pemberian Allah bisa kita ambil. Akhidin, semuanya diambil. Kemudian sifatnya orang-orang yang berbuat baik itu yang bagaimana? Allah sebutkan pada ayat 17. Kanu adalah mereka dulu qalilan sedikit minal laili dari waktu malam ma yahja'un. Apa yang mereka itu tidur. Jadi maksudnya tidur malamnya sedikit. Ini menunjukkan bahwa orang-orang yang baik salah satu sifatnya adalah suka melakukan sholat tahajud. Semakin banyak tahajudnya, semakin bagus di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semakin sedikit tahajudnya, semakin rendah kemuliaannya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan itu sesuai dengan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, i'lam, ketahuilah, anna syarafal mu'min, bahwasanya kemuliaan seorang beriman, qiyamuhu bil lail, adalah qiyamul lailnya. Jadi mulianya seseorang di hadapan Allah bukan karena pangkat, bukan karena ilmu, bukan, tapi karena qiyamul lail. Karena itulah para ulama mengatakan fadlus sahar. Ini ayat menunjukkan fadilahnya begadang. Tapi begadang bukan untuk sekak, bukan untuk nonton TV, nonton sepak bola, bukan. Tapi begadang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena itu mari kita perhatikan diri kita masing-masing. Tidak usah menoleh kepada orang lain. Udahlah, kita lihat diri kita. Apakah kita termasuk orang-orang yang suka tahajud atau tidak? Apakah kita termasuk orang-orang yang begadang untuk ibadah atau tidak? Kalau memang kita belum termasuk, mari kita perbaiki diri kita masing-masing. Inilah orang-orang yang disebut oleh Allah muhsin, orang yang baik. Karena itu ini juga sekaligus dalil bagi Imam Ahmad yang mengatakan man lam yutir fahuwa rajulun su'. Yang tidak tahajud itu orang jelek namanya. Ini yang ngomong Imam Ahmad. Ini sesuai ayat ini ya. Orang yang muhsin, orang yang baik adalah orang yang sedikit tidur malamnya. Kita lanjutkan sifat mereka yang kedua, wabil ashar, dan pada waktu-waktu sahur, maksudnya menjelang subuh, hum yastaghfirun, mereka itu istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya setelah mereka begadang untuk tahajud, mereka menutup sholat tahajudnya dengan istighfar. Dan ini menunjukkan bahwasanya kalau kita selesai ibadah, maka paling bagus kita menutup ibadah kita dengan apa? Istighfar. Sama dengan sholat 5 waktu. Selesai salam, assalamualaikum, assalamualaikum, Nabi memulai dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Baru kemudian Allahumma antas salam, minkas salam, tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Nah, itu setelah istighfar. Kenapa istighfar dulu? Karena seolah-olah kita mengatakan kepada Allah, meskipun saya sudah sholat, tapi saya masih kurang sholat saya. Saya sudah tahajud, tapi tahajud saya tidak bisa seperti yang diinginkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka ini sangat bagus ditutup dengan istighfar. Dan jangan lupa PR yang dulu sudah pernah saya sampaikan dari guru kami, dari Suriah. Beliau mengatakan, istighfarlah setiap hari minimal 100 kali, astaghfirullahaladzim wa atubu ilaih. 2 kalimat ini diulang-ulang sampai 100 kali.
Kemudian sifat yang ketiga, wa fi amwalihim, dan pada harta-harta mereka haqqun, ada hak, lisail, bagi orang-orang yang minta-minta, wal mahrum, dan orang yang terhalang. Maksudnya sifat yang ketiga adalah mereka sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Orang yang membutuhkan itu ada dua macam. Ada yang sa'il, dia membutuhkan maka dia minta karena memang dia butuh, dia lapar maka dia ngatung, saya minta makan, saya lapar, saya minta uang, saya butuh uang, nggak punya uang. Nah, dikasihkan. Dan memang Rasulullah SAW berpesan kalau ada orang minta-minta itu dikasih. Tapi kalau kita tahu bahwa dia sebenarnya bisa bekerja tetapi dia malas bekerja, jangan dikasih, dinasihati aja. Pemuda-pemuda yang menggitar-gitar itu minta itu nggak usah dikasih, itu mereka bisa kerja. Tapi kalau yang betul-betul miskin, maka Nabi mengatakan dha'i fi yadil miskin, taruhlah pada tangannya orang miskin, walau dzilfan muhraqa, meskipun hanya kuku kambing yang sudah dibakar. Kuku kambing itu nggak bisa dimakan, tapi ini maksudnya adalah mubalaghah. Meskipun kamu tidak punya apa-apa selain air minum 1 gelas, kamu kasihkan sama orang miskin yang minta-minta ini. Karena air minum 1 gelas bisa menghilangkan haus. Hanya punya 1 roti, berikan kepada orang miskin. Kenapa? 1 roti bisa melenyapkan laparnya orang miskin tersebut. Maka orang miskin yang minta-minta karena terpaksa, dikasih, jangan ditolak. Wal mahrum, mahrum itu adalah orang yang tidak minta-minta padahal dia sebenarnya perlu. Makanya dia mahrum, terhalang dari harta. Kenapa? Dia miskin tapi nggak pernah minta-minta, malu dia. Nah, yang pertama ini adalah orang miskin yang minta-minta. Yang kedua ini adalah orang miskin yang menjaga diri sehingga dia tidak minta-minta, sehingga dia terhalang dari harta karena tidak ada yang memberi dia. Mana yang lebih utama? Lebih utama yang minta-minta atau yang menjaga diri? Tentu saja lebih utama yang menjaga diri. Karena Rasulullah SAW bersabda, laisal miskin, orang miskin yang sesungguhnya bukanlah orang yang keliling-keliling untuk minta-minta, bukan. Walakin, akan tetapi, al-miskin, orang miskin yang sesungguhnya, alladzi laisa lahu ghina, yang dia tidak punya kecukupan. Wa yastahi, tapi dia malu. Wala yas'alun nas, maka dia tidak minta kepada manusia. Nah, itulah yang dimaksud di dalam ayat ini sebagai al-mahrum, orang yang terhalang, yaitu tidak dapat rezeki karena dia tidak pernah minta-minta, karena malu. Kemudian Allah mengatakan wa fil ardi, dan di dalam bumi, ayatun, ada tanda-tanda, lil muqinin, bagi orang-orang yang yakin. Yang dimaksud tanda adalah tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Karena itulah para ulama mengatakan fi kulli syai'in ayatu tadullu ala annahu wahidu. Segala sesuatu yang kita lihat di atas alam ini adalah mengandung tanda atau bukti bahwasanya Allah itu Maha Esa. Allah itu Maha Kuasa. Kita lihat tumbuhan kecil tiba-tiba menjadi besar, setelah itu muncul buah-buahan, setelah itu kita makan manis rasanya. Ini kalau tidak menunjukkan kekuasaan Allah, menunjukkan apa lagi? Orang yang hatinya kotor saja yang tidak bisa mengambil pelajaran dari itu. Allah mengatakan wa fi anfusikum, dan di dalam diri-diri kalian, afala tubsirun, apakah kalian tidak melihat? Maksudnya dalam dirimu juga ada tanda kekuasaan Allah. Mari kita perhatikan diri kita sendiri-sendiri. Kita malam hari pasti ngantuk kemudian tidur, merem matanya. Setelah itu bangun sudah fresh. Ini kalau bukan menunjukkan kekuasaan Allah, menunjukkan apa lagi ini? Ini kekuasaan Allah seperti ini. Allah berkuasa terhadap manusia. Dibikin ngantuk, nggak bisa menolak. Dibikin bangun, nggak bisa nolak. Dibikin mati, nggak bisa nolak. Kulit kita, mari kita lihat. Ada yang warna kulitnya hitam, ada yang coklat, ada yang putih. Ini kalau tidak menunjukkan kekuasaan Allah, menunjukkan apa? Padahal makhluknya sama, dari mani, tapi Allah mampu membuat warna yang berbeda-beda. Ada yang tinggi badannya, ada yang gemuk, ada yang kurus, ada yang pendek, macam-macam. Ini semuanya menunjukkan kekuasaan Allah. Maka Allah mengatakan, afala tubsirun, apakah kamu tidak melihat kekuasaan Allah itu? Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa fis sama, dan di langit rizqukum, ada rizki kalian, wa ma tu'adun, dan apa saja yang kalian dijanji. Rizki kita di langit. Maksudnya gimana?
Tafsiran yang pertama mengatakan maksudnya di langit ada sebab rizki kalian, yaitu rizki manusia memang di bumi. Kita makan padi di bumi, tapi sebabnya dari mana? Dari langit, yaitu air hujan. Maka yang dimaksud rizkukum, rizki kalian, yaitu penyebab munculnya rizki kalian, yaitu air hujan dari langit. Siapa yang menurunkan air hujan dari langit? Allah. Berarti ini kekuasaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tafsiran yang kedua, di dalam langit ada rizki kalian, maksudnya rizki masing-masing kita sudah ditetapkan oleh Allah. Ketetapannya itu di atas langit, nggak bisa diubah. Sudah ditetapkan, nggak bisa diubah. Kalau mau diubah, maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena la yaruddul qada illa du'a. Tidak ada yang bisa menolak takdir kecuali doa. Ini dua tafsiran ya. Wa ma tu'adun, dan apa yang kalian dijanji, maksudnya surga dan neraka, itu juga ada di langit sana. Kalau berbuat baik dibalas surga, berbuat buruk dibalas neraka, semuanya itu di langit. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan fa wa rabbis sama, maka demi pemelihara langit, wal ardi dan bumi, innahu sesungguhnya hal itu lahaqqun sungguh benar, mithlu semisal ma apa-apa yang annakum tantiqun, bahwasanya kalian itu berkata-kata. Maksudnya apa yang Allah sebutkan pada ayat 22, yaitu bahwa rizki kita sudah ditetapkan di langit, dan bahwasanya apa yang kita dijanjikan jannah dan neraka ada di langit, itu adalah hakun, itu adalah betul-betul ada. Seperti betulnya ucapan yang kita ucapkan, yaitu la ilaha illallah. Jadi yang dimaksud ma'annakum tantikun, apa yang kalian ucapkan, itu maksudnya adalah ucapan la ilaha illallah. Benarnya janji Allah bahwa nanti ada surga, benarnya janji Allah bahwa nanti ada neraka, itu benarnya seperti benarnya perkataan la ilaha illallah yang biasa diucapkan oleh manusia, yang biasa tantikun, yang biasa kalian ucapkan. Karena itu ada satu cerita. Seorang Arab Badui tidak pernah mendengar Al-Quran. Maka dia bertemu dengan Imam Asma'i. Dia bertanya, wahai Imam Asma'i, tolong bacakan kepada saya satu ayat dari Al-Quran. Maka Imam Asma'i membaca ayat ini, wa fis sama'i rizqukum wa ma tu'adun. Rizki kalian di langit dan semua yang kalian dijanji juga di langit. Maka orang ini kaget. Kemudian dia mengambil pisaunya, kemudian dia sembelih ontanya. Setelah itu dagingnya dibagi-bagi kepada orang-orang miskin. Dia mengatakan, saya tidak perlu rizki yang ada di bumi, rizki saya sudah dijamin di langit. Kemudian dia bertanya lagi, wahai Imam Asma'i, tolong bacakan ayat yang lain. Maka Imam Asma'i membaca ayat ini, fa wa rabbis sama'i wal ardi innahu lahaqqun. Demi Allah, sungguh itu adalah sesuatu yang benar. Maka orang Arabi, orang Arab Badui ini kemudian bertanya, siapa yang membuat marah Allah sehingga Allah harus bersumpah-sumpah seperti ini bahwasanya ucapannya benar? Ini manusia kurang ajar kayak begini. Diberitahu oleh Allah bahwa rizkinya itu sudah ditanggung di langit oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, masih nekat tidak percaya. Akhirnya mencari yang haram karena merasa bahwa rizkinya belum ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai Allah bersumpah, demi Allah perkataan saya ini benar. Ini berarti membuat marah Allah, kata orang Arab Badui ini. Maka ini orang Arab Badui yang hatinya masih bersih, begitu mendengar satu ayat langsung percaya. Ontanya langsung disembelih, langsung dibagi-bagi. Katanya saya nggak perlu lagi menyimpan onta karena rizki saya sudah ditanggung oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dia menganggap bahwa ini Allah marah gara-gara apa? Gara-gara manusia tidak percaya ucapan Allah, sehingga Allah harus bersumpah-sumpah seperti ini. Kemudian Allah bercerita tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Dan sebelum kita baca kisah-kisah ini, maka perlu diketahui bahwa tujuan Allah menceritakan kisah Nabi Ibrahim untuk Nabi Muhammad SAW, tujuan intinya dua. Pertama, untuk tasliyah, menghibur Nabi Muhammad SAW, karena Nabi Muhammad didustakan oleh kaumnya. Maka Nabi Ibrahim juga sama, didustakan oleh kaumnya, tapi akhirnya dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ini adalah cerita untuk menghibur.
Yang kedua, tujuan dari cerita ini adalah untuk menampakkan apa? Menampakkan ancaman kepada orang-orang kafir. Wahai orang-orang yang kafir kepada Nabi Muhammad, kalau kalian nekat kafir, maka nanti kalian akan mendapatkan siksa sebagaimana siksa yang diceritakan di dalam kisah Nabi Ibrahim ini. Maka mari kita baca kisahnya. Allah mengatakan, hal ataka, apakah telah datang kepada engkau hadithu, cerita doifi Ibrahim, tamu-tamu Nabi Ibrahim, al-mukramin, yang dimuliakan. Jadi tamu-tamunya ini tamu-tamu yang dimuliakan. Maksudnya dimuliakan adalah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena tamu-tamunya ini ternyata adalah para malaikat-malaikat yang diutus oleh Allah bertamu kepada Nabi Ibrahim dalam wujud manusia untuk memberikan suatu mukjizat kepada Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Ingatlah ketika dakhalu, mereka masuk alaihi, kepada Nabi Ibrahim. Faqalu, lalu mereka mengatakan salama, ucapan salam, assalamualaikum. Qala, Nabi Ibrahim mengatakan silmun atau salamun, ya, keselamatan juga atas kalian. Qaumun, kalian adalah kaum mungkarun, yang diingkari. Diingkari maksudnya tidak dikenal. Karena waktu itu para malaikat ini datang dalam bentuk pemuda-pemuda yang tampan-tampan, yang kelihatan berwibawa. Pemuda-pemuda tampan berwibawa tidak pernah ada sebelumnya di kampungnya Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam. Maka Nabi Ibrahim mengatakan mungkarun, kalian tuh nggak kami kenal. Kalian siapa? Kami nggak kenal. Okay? Tapi silmun, selamat atas kalian. Dan dari sini kita ambil pelajaran, boleh kita mengucapkan salam dengan ucapan assalamualaikum, boleh juga dengan assilmu alaikum. Karena ini adalah dua logat bahasa Arab yang benar. Ini semuanya adalah qiraah mutawatirah. Yang membaca silmun ini ada dua qari, yaitu Imam Hamzah sama Imam Kisai, membaca silmun bukan salamun, ya. Kemudian Allah mengatakan faragha, maka Nabi Ibrahim pergi dengan cepat ila ahlihi, kepada keluarganya. Faja'a, lalu dia datang bi'ijlin, dengan anak sapi saminin, yang gemuk. Ini adalah adab Nabi Ibrahim untuk memuliakan tamu-tamunya. Begitu tamu datang, disambut dengan ucapan salam. Begitu tamu datang, beliau tidak lama-lama, segera pergi menyiapkan hidangan. Jadi menyiapkan hidangan jangan ditunggu tamunya sampai haus dulu, jangan. Segera dihidangkan. Maka di sini faragha, dia itu pergi dengan cepat. Yang dihidangkan apa? Ijlin, anak sapi. Nah, ini berarti memuliakan tamu dengan sangat dahsyat. Berarti ini Nabi Ibrahim menyempatkan untuk menyembelih anak sapinya, menyembelih hartanya yang berupa anak sapinya. Ini pemuliaan kepada tamu yang sangat dahsyat. Kenapa dimuliakan sedemikian rupa? Karena ini tampaknya tamu dari jauh. Karena tamu yang nggak pernah dilihat, tamu yang tidak dikenal. Nah, orang dari jauh biasanya tidak bawa bekal pada zaman dulu, karena perjalanan masih pakai onta. Ini perlu diberi sesuatu yang mengenyangkan mereka. Maka dihidangkan apa? Anak sapi yang sudah dimasak. Jadi ini maksudnya ijlin, anak sapi ini sudah dimasak, bukan anak sapi yang masih hidup diberikan, bukan. Meskipun di sini tidak disebutkan dimasak, tapi dalam ayat yang lain disebutkan hanid, itu yang sudah dimasak. Dan dari sini kita ambil pelajaran, sebagaimana kata Sa'id bin Musayyab, awwalu man dhafa Ibrahim. Pertama kali orang yang menjamu tamu adalah Nabi Ibrahim. Dulu-dulu tamu nggak ada jamuan, tapi setelah Nabi Ibrahim baru ada adat manusia menjamu tamu. Karena itu semua orang menjamu tamu di atas muka bumi ini, pahala ngalir kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la khaira fi man la yudhifu. Tidak ada baiknya sama sekali orang yang tidak menjamu tamunya. Hadis riwayat Ahmad sahih. Tetapi menjamu tamu itu ada adabnya. Salah satu adabnya dilarang takalluf. Takalluf itu memaksa-maksakan. Tidak ada sesuatu kita ngutang untuk jamu tamu, dilarang oleh Nabi SAW. Adanya air minum, tidak usah malu, air minum. Nggak ada gula, ya sudah, air putih.
nggak ada masalah. Apa yang kita punya itu yang kita hidangkan. Inilah menjamu tamu yang sunnah, tidak memaksa-maksakan. Takalluf itu malah tidak baik, di dalam Islam ini dilarang oleh Nabi SAW. Kemudian faqarrabahu, maka Nabi Ibrahim mendekatkan anak sapi tadi ilaihum, kepada mereka. Qala, dia mengatakan, ala ta'kulun, tidakkah kalian makan? Ini dua adab dari Nabi Ibrahim. Adab pertama adalah hidangan didekatkan kepada tamu. Jadi jangan dibalik. Sebagian orang itu menjamu tamu dengan cara tamunya diseret ke dalam rumah, ke dalam dapur, hidangannya sudah disiapkan di situ. Yang paling bagus menurut para ulama, yang diseret itu makanannya. Makanannya dibawa ke ruang tamu, tamunya nggak usah diseret-seret. Kemudian sikap yang kedua, ala ta'kulun. Nah, mempersilahkan, silahkan makan, silahkan makan. Oke, ini adalah satu perkataan yang bagus dari Nabi Ibrahim. Fa'aujasa, maka beliau merasakan minhum, dari mereka, khifatan, rasa takut. Kenapa? Karena mereka sama sekali tidak menjamak makanan tadi. Qalu, mereka mengatakan, la takhaf, enggak usah takut. Wa basyaruhu, lalu mereka memberi kabar Nabi Ibrahim bi ghulamin, dengan seorang anak laki-laki, alimin, yang berilmu, yang pinter, yang cerdas, yaitu maksudnya adalah Nabi Ismail alaihi salatu wassalam atau Nabi Ishaq alaihi salatu wassalam, karena dua-duanya cerdas. Fa aqbalat, maka datanglah imra'atuhu, istrinya, fi sarratin, dalam teriakan. Jadi maksudnya dia datang dalam keadaan berteriak, histeris, kaget. Fasokkat, lalu dia menampar wajhaha, wajahnya sendiri. Wa qalat, dan dia mengatakan, ajuzun, saya ini seorang wanita tua, aqimun, yang mandul. Nah, inilah adatnya wanita. Kalau kaget biasanya teriak. Kaget kemudian menampar pipinya sendiri. Menampar pipi kenapa? Karena takjub dengan apa yang dia dengar. Kok bisa saya akan melahirkan anak, padahal saya sudah tua dan saya ini mandul. Qalu, mereka mengatakan, kadzalika, seperti itulah, kadzaliki, seperti itulah, qala rabbuki, berkata Rabbmu, innahu, sesungguhnya dia, huwa, dialah, al-hakim, yang maha bijaksana, al-alim, yang maha mengetahui. Artinya semua perbuatan Allah itu bijaksana, termasuk menjadikan wanita yang sudah tua renta hamil lagi, bijaksana. Allah itu alim, mengetahui siapa yang berhak mendapatkan kemuliaan seperti ini. Nabi Ibrahim dan istrinya berhak mendapatkan kemuliaan seperti ini karena taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sudah tua, sudah mandul, tapi bisa hamil. Kemuliaan seperti ini diberikan oleh Allah kepada Nabi Ibrahim. Kok bisa? Wajar, wali Allah. Maka wali Allah menghendaki apapun, Allah kabulkan. Pengen anak, dikasih anak. Sudah tua, bisa hamil. Mandul, tetap bisa hamil. Ini Allah tahu siapa yang berhak dikasih, siapa yang tidak. Inilah yang dapat kita pelajari pada malam hari ini. Benarnya dari Allah, dan apabila ada salahnya, fa astaghfirullahal azim li wa lakum.